Apa yang bisa kita andalkan untuk bisa menyelamatkan diri kita di masa-masa seperti itu? Karena kalau kita baca tentang huru hara akhir zaman yang bisa dari Allah, mungkin kita nggak bisa tidur di tempat mengkhawatirkan keadaan yang begitu sangat dahsyat yang akan dihadapi atas izin Allah untuk apa? Mengambil manusia. Jadi setelah pemuda itu jasadnya menyatu kembali dan hidup, lalu mengatakan, tidakkah engkau percaya kepadaku bahwa aku adalah Tuhan? Bukankah pekerjaan menghidupkan orang mati dalam pekerjaannya Tuhan? Apa kata pemuda itu kata Nabi? Justru aku semakin yakin engkau adalah Dajjal yang diberitakan oleh Rasulullah. Ya, tapi setelah itu dia tidak lagi bisa membunuh pemuda itu karena dia dilindungi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu seorang pemuda yang disebutkan oleh Rasul, pengecualian yang tidak akan beriman kepada kita. Tapi masih Dajjal coba disamakan dengan dahsyatnya azab neraka jahanam, menunjukkan betapa dahsyatnya fitnah Dajjal. Kita memohon perlindungan kepada Allah, ya Allah lindungi hamba satu dari neraka jahanam, dari azab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari buruknya fitnah tersebut. Dan itu terjadinya kalau di akhir. Dan tanda-tanda kemunculan Dajjal hari ini juga satu persatu sudah nyata ada di hadapan kita. Salah satunya apa Ibu? Tidak lagi berbuah kurma yang ada di daerah Baikan. Yang kedua apa? Mengeringnya air danau Qadariyah, Kibriyah. Kalau hari ini Kibriyah, ya, mana lagi? Sudah banyak kata-katanya. Apakah ini cocok logi? Bukan cocok logi, memang cocok dengan apa yang sudah diberitakan oleh Rasulullah SAW. Yang seharusnya kita mawas itu, yang membuat kita kemudian sadar bahwa kita sudah berada di akhir zaman. Tantangan terbesar kita di akhir zaman ini iman beriman, yang pasti kita jaga dengan baik, yang pasti kita pelihara dengan baik, yang pasti kita rawat dengan baik, yang harus kita sadari bahwa tidak ada yang lebih berharga dalam kehidupan kita kecuali iman. Bukan uang, bukan harta, bukan pangkat, bukan jabatan, bukan gelar. Bahwa sesuatu yang paling berharga dalam kehidupan kita ini adalah iman. Ini yang kita berusaha jaganya dan merawatnya, dan mudah-mudahan majelis kita ini dalam rangka untuk merawat iman yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala hidayahkan kepada kita. Selalu salam bersama kita sampaikan ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di pagi yang penuh berkah ini kita kembali melanjutkan kajian kita tafsir Al-Quran, dan kita sudah sampai surat apa di hari ini Bu? Surat Ad-Duha, dan kita tengah berada di waktu duha ini. Masya Allah, ini ada apa? Rahasia waktu duha, sehingga Allah menamakan salah satu surat di dalam Al-Quran dengan surat duha, dan bahkan Allah bersumpah dengan waktu duha, menunjukkan bahwa waktu duha ini memiliki keutamaan di sisi Allah dari والضحى والليل إذا سجى. والضحى demi waktu duha, demi waktu duha. Disebutkan aqsama ta'ala di waktu duha. Allah bersumpah dengan waktu duha. Kapan waktu duha ini? Kapan waktu duha ini? Waktu duha itu dimulainya kapan? Ya, waktu duha itu dimulainya kapan? Sebelum ada jam menentukan waktu duha itu gimana caranya? Nah, gimana itu? Sepenggala, gimana sepenggala itu? Dulu kan belum ada jam. Kira-kira menentukan waktu duha itu telah masuk dengan cara apa? Gimana?
Yang waktu duha Ustaz, apa standarnya waktu duha itu? Samanya dengan waktu zuhur. Zuhur sudah masuk Ustaz. Jam berapa? Jam 12 lewat 5:16 gitu kan? Ya itu pakai jam. Emang tandanya yang jelasnya apa? Ketika matahari telah tergelincir ke arah barat atau ke arah timur? Ke arah barat atau ke arah timur? Ke arah barat. Ya, itu jadi penentuannya adalah matahari. Nah sekarang waktu duha itu dimulai kapan? Syuruk itu sudah masuk waktu itu. Syuruk itu artinya apa? Syuruk itu terbitnya matahari. Terbitnya matahari sudah masuk waktu duha. Sudah. Bingung. Awal mula syuruk itu sudah masuk waktu duha. Benar. Ya gitu. Disebutkan oleh para ulama, waktu duha itu disebut dengan sadrun nahar. Sadrun nahar itu adalah permulaan siang. Sebagian para ulama dengan terbitnya matahari, dan terbitnya adalah hasanah. Bukan hanya sekedar terbit, tapi terbitnya hasanah. Hasanah itu sempurna sakit. Bukan hanya sekedar matahari memperlihatkan ya sebagian dari matahari sudah dikatakan syuruk, tidak, tapi syuruk itu telah sempurna, betul-betul bulat matahari itu terlihat, barulah dikatakan waktu. Nah, waktu Tuhan sebagai ulama menyebutkan itu sudah dimulai pada saat permulaan ya, terbitnya matahari secara sempurna. Lalu sebagai para ulama menyebutkan waktu duha itu dimulai ketika matahari sudah mulai naik sepenggalan. Maksud sepenggalan ini ketika bayangan satu benda itu sama dengan benda tersebut, itu maksud sepenggalan. Ya, jadi ketika bayangan satu benda sama tingginya dengan benda tersebut, nah, sebagian ulama mengatakan itulah waktu duha itu sebenarnya. Waktu syuruk itu sebagian ada yang mengatakan sudah masuk waktu duha, sebagian yang lain mengatakan waktu duha itu ketika bayangan satu benda tingginya sama dengan benda tersebut. Nah, kemudian ini bersama Allah Subhanahu wa taala wa aqsama bil laili, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah dengan malam. Wa duha wal laili idza apabila ia telah sunyi, wal laili idza sajda, idza ishtadda zalamuhu, ketika kegelapan itu sudah semakin pekat. Saja itu sudah sunyi, artinya orang sudah larut dalam tidur, sudah tidak ada lagi aktivitas, sudah tidak lagi ada ya kegiatan, di saat manusia kemudian gelap dalam tidurnya. Wa abqa kulla syai'in fil wujud, dan menutupi segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Kalau Ibnu Abbas, seorang ulama tafsir dari kalangan sahabat namanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia mengatakan saja artinya adalah akbala bi dhalamihi. Akbala bi dhalamihi maksudnya apa? Semakin pekat kegelapan, semakin larut malam. Dan rahasia apa ketika malam itu semakin larut, karena Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi malam ketika telah sunyi itu. Kemudian kalau Ibnu Katsir mengatakan hada qasamun minhu ta'ala, ini adalah sumpah dari Allah Subhanahu wa taala dengan waktu duha, wa ma ja'ala fihi min ad-dhiya, di saat waktu duha ini cahaya begitu sangat cerah, begitu sangat jelas. Kita begitu sangat kemudian ya betul-betul tercerahkan dengan matahari di waktu duha ini. Wabil laili, dan juga dengan malam idza sakana, jika telah sunyi, fa'adlama, ketika semakin gelap gulita, semakin kemudian pekat malam tersebut.
Wadhalika dalilun, dan itu menunjukkan apa ibu sekalian, ala qudratillahi ta'ala, akan kekuasaan Allah Azza wa Jalla yang bisa menjadikan malam dengan kepekatannya, tapi Allah akan hadirkan siang dengan terang. Itu kalau kita perhatikan dengan akal kita ibu sekalian, betapa itu maha kuasanya Allah Azza wa Jalla. Begitu sangat kontras antara malam dengan siang. Siang dengan terang benderangnya, malam dengan kegelapan. Itu kekuasaan siapa yang bisa melakukan itu kalau bukan kuasa yang maha kuasa yang bisa. Manusia tidak bisa. Dulu ketika Nabi Ibrahim terjadi dialog dengan raja yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, ketika Nabi Ibrahim mengatakan Rabbi alladzi yuhyi wa yumiit, Tuhanku dialah yang menghidup dan mematikan. Kata dia itu, kalau ada Allah, saya tidak bisa menghidupkan dan saya juga bisa mematikan. Dengan cara apa? Hanya didatangkan dua orang, satu dibunuhnya, satu membiarkan hidup. Coba, saya mematikan, saya menghidupkan. Jadi kata raja itu, saya juga bisa menghidupkan dan saya bilang, mematikan. Lalu dia panggil dua orang, satu dia bunuh, satu lagi dia kasih kesempatan berhidup. Nah, dia nih, saya mau mematikan, saya menghidupkan. Tapi ketika Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbku, dialah yang menjadikan matahari terbit dari timur. Kalau engkau benar-benar Tuhan, datangkan matahari itu dari barat. Nah, disitulah kemudian raja itu terdiam dan tidak bisa berkata apa-apa. Karena memang pekerjaan yang bisa membolak-balikan matahari, malam menjadi siang, siang menjadi malam, siapa itu? Qulillahumma malikal mulk, mungkin Allah yang punya kekuasaan menjadikan malam sebagai siang, siang sebagai malam. Dan itu hanya bisa dinalar oleh orang menggunakan akal. Betapa kuasanya Allah bisa menjadikan malam dengan kegelapannya menjadi siang dengan terang benderang. Kalau Allah bisa berubah malam menjadi siang, siang menjadi malam, lalu kenapa Allah tidak merubah kehidupan kita? Betul tidak itu? Katanya jalan kehidupan kita jangan pernah batasi kekuasaan Allah. Jangan pernah batasi kekuasaan Allah. Bisa berdoa. Berapa persen keyakinan ibu nama amruhu ila arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Berapa persen keyakinan ibu terhadap ayat ini? Halo? Ibu? Mestinya 100%. Tapi nyatanya, kalau dalam berdoa, seberapa yakin doa itu akan dijawab? Seberapa yakin? Mestinya 100% tanpa ada keraguan sedikit. Kalau Allah mampu menjadikan malam dengan kegelapannya, lalu kemudian Allah hadirkan siang dengan terang benderangnya, apalagi yang seperti mengijabah doa kita, itu pasti akan terjadi. Ibu masih ingat kisah seorang wanita di kota Madinah yang menyebut nama Allah dengan ucapan waladzi raddal qatifah, demi zat yang telah mengembalikan batu permata. Masih ingat tidak kisah ini? Masih ingat? Sudah ingat? Yang mana? Tadi ceritanya. Masih ingat? Cerita tentang seorang wanita yang menyebut nama Allah dengan ucapan waladzi raddal qatifah, demi zat yang telah mengembalikan batu permata. Kalau saya ceritakan, oh iya baru kita ceritakan. Jadi dulu ada seorang wanita di kota Madinah itu, dia terkenalnya dengan sebutannya kepada Allah. Dia menyebut Allah dengan sebutan demi zat yang telah mengembalikan batu permata. Jadi usut punya usut, ternyata wanita ini dulunya adalah seorang pembantu rumah tangga di salah satu rumah milik kaum muslimin yang ada di kota Madinah. Salah satu hari ketika dia sedang membersihkan rumah majikannya, tiba-tiba ada seekor burung masuk ke dalam rumah majikannya. Karena majikannya adalah seorang yang kaya raya, punya banyak perhiasan, dan salah satu perhiasan yang dia miliki adalah batu permata yang bentuknya itu mirip dengan biji-bijian. Ketika burung ini masuk, mengira batu permata itu biji-bijian, memasuknya dan membawanya pergi.
Ketika majikannya pulang memeriksa barang-barang berharga yang mereka miliki, mereka tidak mendapati batu permata itu ada di tempatnya. Mereka hilang, raib. Dan ketika wanita pembantu rumah itu ditanya tentang hilangnya batu permata itu, dia tidak bisa menjawab dan tidak bisa memberikan alasan yang logis tentang hilangnya batu permata tersebut. Karena dia tidak bisa memberikan alasan, sebab dia satu-satunya yang terpenuh tadi itu, sebab hanya dia yang di rumah itu. Akhirnya perkara ini dibawa ke mahkamah pengadilan. Dia hadirin hakim, dia ditanya dengan pertanyaan sama, dan dia juga tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Sehingga ditetapkanlah kepadanya hukum potong tangan atas perbuatan yang tidak dia lakukan. Karena dia tidak mengambilnya, melainkan burung yang memantu dan membawanya pergi. Tapi karena dia tidak punya daya dan kekuatan untuk membela, mau tidak mau menerima itu dengan terpaksa. Nah, yang menariknya ketika akan dieksekusi, menjelang tangannya dipotong, dihadapkan wajahnya. Dia berdoa kepada Allah. Kalau ibu dalam posisi wanita tersebut, doa ibu kira-kira apa? Ibu mau bilang apa sama Allah? Hah? Ibu minta apa sama Allah? Itu kan standar doa kita paling ya Allah bebaskan hamba gitu kan. Itu udah penting. Yang lebih parah lagi menyalah-nyalahkan Allah. Katanya Kau maha adil ya Allah. Mana letak keadilan? Kan begitu. Tapi tidak dengan wanita ini. Dalam keadaan dia akan dipotong tangannya, dia ada wajahnya. Dia berdoa kepada Allah. Doanya dia tidak bisa untuk dibebaskan. Tidak. Dia hanya mengetuk pintu lagi dengan prasangka baiknya dan yakinnya kepada Allah. Apa doanya yang sangat indahnya? Doanya adalah Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Arhamar Rahim. Dalam keadaan yang sedang berdoa, dia masih memanggil Allah dengan nama yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dia tidak terzalimi, tapi dia masih memanggil Allah dengan yang Maha Pengasih. Jangan dekat kali mintanya. Dan prasangkaku kepada Engkau Allah, Engkau tidak bisa. Anda tidak bisa untuk dibebaskan. Dia hanya menyampaikan yakinnya serta prasangka baiknya kepada Allah bahwa Allah tidak akan mencetak kita. Dalam riwayat yang mengisahkan kisah ini, 3 kali wanita itu berdoa dengan kalimat yang sama. Pada satu waktu dia diangkatkan, tiba-tiba datang seekor hakim meletakkan batu permata tepat di hadapan. Ketika batu permata itu diperlihatkan kepada majikan, yang mereka membenarkan bahwa itu adalah batu permata milik mereka yang telah hilang. Yang dengan demikian mereka mengetahui telah salah membunuh wanita itu. Akhirnya apa ibu? Mereka menyesal, minta maaf dan memuliakan wanita pembantu rumah tangga itu. Sejak saat itulah wanita itu selalu menyebut Allah dengan kepada wanita dan dirawatkan kepada demi zat yang salah mengembalikan batu permata Allah. Yang berdoa siapa itu? Seorang wanita biasa, pembantu rumah tangga. Yang dalam pandangan manusia menganggapnya remeh dan sepele, tapi tidak dalam pandangan Allah. Sebab Rasul dalam sebuah hadisnya mengatakan apa? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsamikum. Allah tidak pernah melihat penampilan kalian, fisik kalian, pangkat kalian, jabatan kalian. Tidak, kata Nabi. Walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Akan tapi Allah lihat dari kita beribu. Apa yang Allah lihat? Hati yang selalu yakin kepadanya dan amalan yang berusaha untuk mendekatkan diri kepadanya, itu yang Allah lihat dan itu yang ada pada wanita itu. Karena kalau Allah mampu menjadikan siang menjadi malam, malam menjadi siang, apalagi sekedar apa itu? Mengabulkan doa kita. Makanya jangan pernah batasi kekuasaan ini menjadi inti daripada sumpah yang Allah ingin menegakkan akan kekuasaan. Jika Allah bisa menjadikan malam dengan ketetapannya, ternyata Allah bisa menjadikan siang dengan
innallaha ala kulli syai'in. Baik. Selanjutnya ibu sekalian, ma waladaka rabbuka wa ma qala. Allah tidak meninggalkan engkau wahai Muhammad dan tidak pernah membencimu. Kenapa nih ayat ini tiba-tiba turun nih? Di mana Allah Subhanahu wa taala menafikan bahwasanya Allah tidak pernah meninggalkan Nabi Muhammad, tidak juga membenci Nabi Muhammad. Apa pasalnya? Kenapa ayat ini kemudian turun? Ya. Disebutkan maka rabbuka ya Muhammad mukhlisar. Sejak Allah memilih engkau menjadi seorang Nabi wahai Muhammad, Allah tidak pernah meninggalkan engkau. Wala abghadaka mithlu ahabbaka, dan Allah tidak pernah membencimu sejak pertama kali Allah menciptamu. Wa hadha raddun 'ala al-musyrikin, dan ini adalah raddun itu penolakan atas sangkaan orang-orang musyrik yang ditujukan kepada Rasulullah SAW, di mana Nabi Muhammad diklaim oleh orang-orang musyrik bahwasanya Allah telah meninggalkan Nabi Muhammad. Sebab apa? Allah menghentikan Al-Quran tidak turun untuk beberapa lama ini. Jadi berhenti wahyu. Sehingga orang-orang musyrik itu mengatakan Muhammad sudah ditinggalkan oleh Tuhan. Bahkan yang parah lagi, ada seorang wanita dari kalangan kafir Quraisy itu berusaha mengatakan setan telah meninggalkan kau ya Muhammad SAW. Ibu bisa bayangkan yang perasaan psikologis Nabi Muhammad saat itu. Jadi Nabi sempat bersedih. Karena itulah Allah menyatakan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dan tidaklah Rabbmu meninggalkan engkau, dan tidak Rabbmu kemudian membenci engkau wahai Muhammad. Ya. Ini ya, Rabbul penolakan atas tuduhan orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad, bahwasanya Nabi Muhammad yang ditinggalkan oleh Allah. Wa hadza jawabul qasam, dan ini adalah jawaban dari sumpah yang disampaikan oleh Allah tadi. Jadi tidaklah Allah bersumpah melainkan untuk menerangkan sesuatu yang penting setelahnya. Ya, sama kita kalau bersumpah biasanya untuk apa itu? Demi Allah Ustaz, saya tidak begitu. Perhatikan ada sesuatu penting akan kita sampaikan. Begitu juga Allah, ketika Allah bersumpah berarti Allah menggambarkan satu berita penting setelahnya. Dan berita pentingnya adalah bahwasanya Allah tidak pernah meninggalkan Nabi Muhammad dan tidak pernah membenci Nabi Muhammad. Di setiap orang-orang Quraisy menuduh bahwasanya Allah telah meninggalkan Nabi Muhammad. Mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Kemudian dibicara oleh Allah Subhanahu wa taala, wal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Maksudnya apa di sini Bu sekalian? Wal akhiratu khairul laka minal ula. Maksudnya balasan nanti di akhirat khairul laka ya Muhammad min hadhil hayatid dunya, dibandingkan dengan apa yang kau temui di dunia ini. Bisa di dunia ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini apa itu? Allah jadikan kehidupan kita di dunia ini apa? Laqad khalaqnal insana, yang mana satu ibu, apakah hanya di asal takdir saja? Ternyata tidak, ada ayat yang lain. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Di surat apa itu? Al-Balad. Apa artinya laqad khalaqnal insana fi kabad? Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam keadaan apa? Bersusah payah. Memang kehidupan dunia ini isinya itu kesusahan, kepayahan. Benar tidak ibu? Bagaimana dalam mentaati Allah kita bersusah payah? Bermaksiat juga bersusah payah. Kata siapa orang bermaksiat itu tidak bersusah payah? Jadi di dunia ini kita dihadapkan dengan dua pilihan. Mau sibuk dalam ketaatan atau sibuk dalam kemaksiatan. Mana ibu mau pilih yang mana? Sibuk dalam ketaatan atau sibuk dalam kemaksiatan? Kalau kita tidak disibukkan dengan ketaatan, maka kita akan disibukkan dengan kemaksiatan.
Kalau kita tidak disusahkan dengan ketaatan, maka kita akan disusahkan dengan kemaksiatan. Karena itulah harta kehidupan kita kata Allah. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam keadaan bersusah payah. Ini memang di dunia ini tempatnya kita bersusah-susah, berletih-letih, berpayah-payah. Cuma pastikan kesusahan kita dalam mentaati Allah. Dan balasan yang akan kau dapati di akhirat itu jauh lebih baik, wahai Muhammad, dibandingkan di dunia ini. Di dunia tidak ada lagi susah payah, ibu. Apa yang ibu minta ada, apa yang ibu inginkan tersedia. Kan itu kata Allah, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Bagi kalian di surga apapun yang diinginkan oleh nafsu kalian, apapun yang kalian minta tersedia. Jadi kalau ibu ingin semua doa itu dikabulkan, nanti di surga. Di dunia ini Allah akan mengabulkan sesuai dengan apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, apa yang terbaik menurut Allah bagi kita. Tapi nanti di surga, semua yang ibu inginkan, semua yang ibu minta ada. Jadi berubah di dunia ini, ya. Emang tempatnya kita bersusah payah, ya. Nah, terus disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, di akhirah baqiyah, karena akhirat itu kekal. Buat dunia fana, sedangkan kehidupan dunia itu fana. Sementara menipu, dan kita banyak tertipu oleh dunia ini. Kemudian walihada kana sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena itulah Nabi Muhammad dalam sebuah hadis mengatakan Allahumma ya'isha ilaihil akhirah. Ya Allah, berarti tiba ada kehidupan kehidupan akhirat. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Menunjukkan bahwasanya memang ibu sekalian, kehidupan di sini hanya sebentar, kehidupan yang sebenarnya di akhirat. Dunia ini sementara, akhirat itulah yang kalau di dunia ini apa? Berarti sakit sementara, sehat sementara, miskin sementara, kaya juga sementara, ya kan? Betul tidak? Sakit sementara, tampan sementara, dunia bahkan sementara, akhiratlah yang selama-lamanya. Karena Rasul mengatakan tidak ada kehidupan kehidupan. Cuma yang sementara ini menentukan kehidupan kita ini. Sebab itulah seriuslah kita menjalani kehidupan. Karena kehidupan yang sementara ini menentukan kehidupan kita selama-lamanya di mana itu? Di akhirat. Kemudian Rasul yu'tika rabbuka fatarda, dan sungguh telah Allah pasti memberikanmu karunia. Ya, sehingga kau akan menjadi puas. Di dunia ini tidak ada puasnya, benar tidak? Kita dikasih satu gunung emas sekalipun masih ingin lagi menambah gunung emas berikutnya. Jadi kepuasan ini, karena kepuasan. Dunia ini anaknya itu siapa di antara ibu yang pecinta kopi? Ada ibu? Yang itu tanya Allah ya. Nah, ini besar umat Allah Subhanahu wa ta'ala. وفي الحديث لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبأت دعوة الشفاعة لأمتي يوم القيامة. Kata Nabi dalam sebuah hadisnya, setiap nabi itu ada doa yang seketika Allah akan mengijabahnya. Ada doa yang kemudian Allah langsung ijabah. فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِي دَعْوَتَهُ. Nah, para nabi dan rasul Allah itu, mereka sudah menghabiskan jatah doa yang diijabah itu. Sebab aku ingin menyiapkan doa itu nanti dari kiamat. Jadi para nabi dan rasul Allah sedang menghabiskan jatah doa yang seketika diijabah itu di dunia. Tapi tidak dengan Nabi kita Muhammad tidak menghabiskan jatahnya di dunia.
ingin menjadikan tempat doa di Jabal itu nanti dia. Paham lu? Jadi kata Nabi, setiap Nabi itu punya jatah doa yang langsung diijabah. Dan semua Nabi sudah kemudian mengambil jatah di dunia, kecuali aku. Itulah, nanti akan panggil di akhirat kita Rasulullah. Untuk siapa doanya? Ya Allah. Sayang tidak Nabi kita kemana sayang? Kita sayang kita kepada Rasulullah. Ya, kita teruskan. Makanya salah satu nama Nabi Muhammad An-Nabi Allah. Nabi yang penuh dengan sayang. Udah selesai. Udah selesai. Kalau kita kira-kira dikasih Udah mau balik juga. kita akan habiskan semua. Jelas. Salam. Rasul tidak Rasul simpan data dikabulkan doanya karena Rasul akan mendoakan umatnya. Ibu rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. الحديث قال الخاتم والأولى حمل الآية على ظاهرها ليشمل خير الدنيا والآخرة. فقد أعطاه الله تعالى في الدنيا النصر والظفر على الأعداء وكثر الأتباع والفتوح وعلى دينه وجعل أمته خير الأمم وأعطاه في الآخرة الشفاعة العامة والمقام المحمود وغير ذلك من خير الدنيا والآخرة. ثم لما وعده بهذا الوعد الجيد ذكره بنعمه عليه في حال صغره ليشكر ربه فقال. Subhanallah Allah Subhanahu wa taala. Ya betul bahwa ayat walal akhiratu khairul laka minal ula menunjukkan bahwasanya kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad nanti di akhirat jauh lebih banyak dibandingkan dengan ini. Walaupun Allah juga memberikan nikmat dunia ini, bukan berarti Allah menawarkan kenikmatan di akhirat lalu tidak ada sama sekali kenikmatan di sama harus justru dengan nikmat Allah lah kemudian kita masih sampai hari masih bernafas masih bisa hidup masih bisa kemudian makan masih bisa minum masih bisa tinggal di rumah kita. Nikmat Allah kalau nikmat di dunia sudah begitu sangat banyak apalagi nanti ini nikmat di dunia saja sudah tidak bisa kita hitung memang apalagi nanti ini menunjukkan bahwasanya jangan sampai kita juga kemudian melupakan kenikmatan kita di dunia. Karena itulah Allah sambung ayat berikutnya, apa kata Allah Subhanahu wa taala, alam yajidka yatiman fa'awa. Selain engkau akan menikmati kenikmatan di akhirat wahai Muhammad, di dunia juga Allah berikan kau nikmat. Buktinya apa? Bukankah engkau di dalam keadaan yatim, lalu Allah Subhanahu wa taala yang menjagamu. Belum lagi lahir Nabi Muhammad masih usia kandungan, ibunya 2 bulan, ayah Nabi sudah meninggal dunia, jadi Rasul sudah berstatus yatim sebelum lahir. Ya, biasanya orang baru status yatim itu kalau udah lahir. Ini Nabi Muhammad belum lagi lahir, masih dalam kandungan ibunya. Tapi statusnya sudah dalam keadaan yatim. Jadi lahir itu sudah dalam keadaan yatim. Alam yajidka yatiman fa'awa. Siapa yang menjaga Nabi Muhammad kalau bukan Allah? Walaupun lewat perantara ibunya, lewat perantara datunya, lewat perantara siapa ibu? Pamannya. Tapi siapa yang menjaga itu semua kalau bukan Allah? Jadi Nabi Muhammad diingatkan oleh Allah, walaupun kau akan mendapatkan kenikmatan yang begitu sangat besar nanti di akhirat, ya, dengan kesusahan yang kau rasakan di dunia, dengan banyaknya permusuhan, kebencian, cacian, gitu kan? Tapi di dunia bukan dia Allah juga dia kasih kau nikmat. Salah satunya apa? Alam yajidka yatiman. Allah yang menjaga Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kalau kita baca jawabnya itu dari hikmah itu subhanallah.
cara Allah memilihkan ibu susuannya bernama Halimah As-Sa'diyah itu luar biasa ya. Ini namanya Halimah As-Sa'diyah jatuh hatinya kepada Nabi Muhammad. Allah tidak diupah dengan upah yang besar, tapi cukup dengan melihat Nabi Muhammad rasa kasih sayangnya. Jadi tidak ada orang yang melihat Nabi Muhammad mengancam semuanya kasih simpati dan sayang kepada Nabi. Itu perasaan sayang itu siapa yang meletakkan dalam hati Allah menjadikan siapapun yang melihat Nabi Muhammad jatuh hati. Maka sayang orang yang Nabi Muhammad itu. Jadi Allah, sebenarnya Allah yang menjaga Nabi Muhammad dan menjawab kalimat tadi. Tapi Allah yang menggerakkan hati setiap orang yang mencintai Nabi Muhammad. Bahkan Abu Lahab sendiri sekalian sangat berbahagia dengan kelahirannya Nabi Muhammad ya. Saking bahagianya dia merdekakan budak. Siapa nama budak Abu Lahab itu? Siapa itu? Jadi ibu pertama Nabi Muhammad itu adalah budaknya Abu Lahab, bukan Halimah. Siapa namanya? Ibu tahu? Hah? Siapa? Suwaibah. Itu diperdekakan oleh siapa? Oleh Allah. Saking bahagianya Abu Lahab karena Suwaibah ini mengabarkan berita kelahiran Nabi Muhammad. Dan sebab kebahagiaan Abu Lahab itu dalam sebuah hadis yang baik dari Imam Al-Bukhari dari sahabat Abbas bin Abdul Muttalib Nabi Muhammad. Jadi Abbas ini pernah bermimpi dalam mimpinya jumpa dengan Abu Lahab. Lalu Abbas ini bertanya, "Mahal, bagaimana kabar kita?" Aku diterangkan kata dia kamu tahu? Selamat dalam mimpi Abbas ini. Hanya saja setiap hari aku didiamkan oleh Rasulullah. Kenapa? Karena kebahagiaan yang menyambut kelahiran Rasul dan karena dia memperlihatkan Suwaibah atas kebahagiaan itu. Kalau Abu Lahab seorang kafir saja mendapatkan permuliaan dari Allah sebab kebahagiaan yang menyambut kelahiran Nabi Muhammad, apalagi kita yang benar-benar berkesan kepada Nabi Muhammad. Kita akan kita bahagia menyambut hari kelahiran Nabi. Orang kita berbahagia dengan kelahiran Nabi. Tidak. Abu Lahab dapat keutamaan. Masa kita beriman nggak dapat keutamaan? Allah. Jadi siapa yang menyatakan rasa sayang, simpati kalau bukan Allah? Karena Allah itu menegaskan alam yang yatimah. Kamu itu mesti mewujudnya kebahagiaan dan dia mendapatkanmu sebagai seorang yang bingung kalau Allah yang memberikan petunjuk kepada berupa agama Islam yang awalnya Nabi tidak mengenal Allah, yang mengenalkan Allah adalah Allah sendiri kepada Nabi Muhammad, yang mengenalkan Islam kepada Allah, kepada Nabi Muhammad adalah Allah sendiri. Begitu juga kita. Yang memberikan kita ilmu ini adalah Allah. Maka kita minta ilmu itu kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah dalam ketidakketahuan kita, dalam kehidupan kita terhadap pilihan dalam hidup kita. Minta petunjuk sama Allah. Saking tidak tahunya kita ibu sekalian, pernah tidak ibu dalam satu kesempatan? Ya, karena saking banyaknya baju di lemari, ya Allah, baju yang mana yang terbaik untuk pakai kali ini. Pernah nggak ibu kita seperti itu? Sampai sedemikian ibu beristikharah gitu kan? Bingung nih Ustaz, mau pilih baju yang mana? Istikharahnya. Ya Allah, pilihkan baju yang mana yang terbaik. Kan enggak benar gitu kan? Kan tidak akan pernah merugi orang yang selalu minta petunjuk kepada Allah. Jadi istikharah ini bukan hanya tentang jodoh ibu. Bahkan memilih hal yang kecil dalam kehidupan kita, minta petunjuk. Ya Allah, hamba ini mau ke rumah sakit dokter yang mana? Ya Allah, hari ini hamba ini mau pergi ke puskesmas kira-kira lewat jalan mana yang tepat. Walaupun itu tidak paling lewat jalan, ternyata dengan minta petunjuk kepada Allah, Allah hindarkan ibu dari malapetaka. Benar tidak? Coba bayangkan. Sampai derajat itu kita tidak bisa sama Allah. Tapi
begitulah hakikatnya cinta. Kata Allah dalam sebuah hadis di Qudsi. Apa kata Allah? Ya ibadi kullukum dhalun, wahai hamba. Semua dalam keadaan tidak tahu, kecuali orang-orang yang telah memberikan petunjuk kepadanya. Maka aku minta petunjuk kepada aku berikan petunjuk kepada. Dalam hal apa itu? Dalam semua urusan. Ya Allah, hamba saat ini mau nyekolahkan anak, kira-kira sekolah yang mana yang pas. Ya Allah, hari ini hamba mau berjumpa dengan bulan. Sekiranya engkau baik untuk aku jumpai, mudahkan. Kalau tidak, jangan. Apa susahnya kita? Dan Allah jawab, alam yajidka yatima, alam yajidka wajadaka dhalan wajadaka ayyan fa'agna, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Allah memberikan kecukupan. Berupa apa kecukupannya itu? Apa harta yang banyak? Hah? Orang kaya itu apa orang yang banyak uangnya, Ibu? Tidak. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, ya, orang kaya itu kata Nabi, bukan orang yang banyak harta. Orang kaya itu adalah orang yang memiliki hati yang merasa cukup dengan nikmat yang Allah berikan kepada itu, baru kaya. Karena ada orang dengan kekayaan yang banyak tapi tidak pernah merasa cukup. Betul sebenarnya itu. Kalau kita mau jujur di hadapan nikmat Allah, sesungguhnya Allah telah memberikan kita jauh lebih banyak dari apa yang kita butuhkan. Benar tidak? Ya, kalau kita berbicara tentang kebutuhan, tapi kalau tentang keinginan, nah, sampai mati takkan cukup. Benar tidak itu? Tapi kalau kebutuhan Allah sudah berikan lebih dari mereka, di tentang keinginan sampai mati ada. Karenanya Rasul ketika minta dunia, gimana doanya? Ibu pernah mengamalkan hadis ini, tidak doanya. Kata Nabi Muhammad, Allah maksudnya halalnya haram. Ya Allah, cukupkan aku dengan apa yang telah kau halalkan untukku, dan jauhkan dari aku dari apa yang telah kau haramkan. Wa aghnini, dan kayakan aku. Dengan apa kita kaya? Bifadlika, dengan karunia-Mu. Wa aghnini bifadlika, dan aku tidak membutuhkan kecuali Engkau. Itu baru kaya itu. Jadi orang kaya itu bukan orang yang banyak hartanya, kata Nabi, tapi adalah orang yang hatinya merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Itu baru kaya. Berikutnya urusan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan begitu adanya Nabi kita Muhammad SAW. Padahal kalau mau dunia itu harus kita kaya. Rasul pernah ditawarkan oleh Allah, bukti Uhud itu dijadikan emas untuk Nabi Muhammad. Siapa di antara kita yang pernah berziarah ke Bukit Uhud? Ibu pernah? Pernah? Belum ya? Ada yang pernah? Sudah? 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 Sudah pernah haji? Umroh sudah? Belum? Sudah? Belum? Siapa di antara ibu sudah umroh? Sudah ibu? Ya Allah, mudah-mudahan ibu-ibu di sini kita rasa cium ya Allah. Insya Allah ya. Haji menunjukkan tentang kemampuan finansial kita, tapi tentang Allah memberikan kemampuan kepada kita. Benar, yakin. Ibu jangan pernah putus berdoa kepada Allah untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Pada masanya ibu akan menjadi tamu Allah. Nah, biasanya kalau kita ke kota Madinah, suatu ziarah itu kita ke Bukit Uhud, karena memang Rasul menganjurkan kita. Di sana ada makam 70 syuhada Uhud, di mana kita dianjurkan untuk berziarah dan mendoakan dan mengambil iktibar. Di situ yang menjadi saksi di belakang itu Bukit Uhud yang berjajar panjang sekali. Rasul pernah ditawarkan oleh Allah, Bukit Uhud itu dijadikan
nikmat bagi Nabi. Rasul menolaknya, ya. Karena bukan itu yang dicari oleh Rasul dalam kehidupan. Artinya apa? Kalau Rasul mau dunia itu ada di genggaman. Tapi melihat kehidupan Nabi Muhammad itu sangat bersahaja sekali. Sangat sederhana sekali. Standar hidup Nabi apa? Barang siapa yang di waktu pagi aman di tengah kaumnya, sehat badannya, punya makan untuk hari itu terus. Satu aman, sehat badan, punya makan untuk hari itu. Nah, kita alhamdulillah masih aman nih, ya kan? Kita masih aman, kita masih bebas melaksanakan syariat Islam di negara kita. Yang kedua, sehat badan. Standar sehat badan itu apa sih? Standar sehat badan itu apa? Selagi ibu masih bisa sholat dalam keadaan berdiri itu masih sehat. Tapi kalau udah duduk sholat itu udah mulai sakit ya. Lalu punya makan sehari itu saja. Nah, stok di kulkas cukup untuk 1 bulan itu. Di kulkas 1 bulan cukup ya? 1 minggu. Anda kemarin kata Nabi untuk hari itu, ini 7 hari. Coba main. Lalu kata Nabi, Fakir'an nama rizal nafusnya dihadapi barang siapa yang di waktu pagi aman di tengah tahunnya, sehat badannya, punya makan sehari itu, maka akan ia telah diberi dunia beserta isinya. Alasan apa membuat kita bersedih? Alasan apa membuat kita bersedih dengan kehidupan ini? Karena Allah sudah memberikan dunia beserta isinya dengan nikmat aman, sehat badan, punya makan sehari itu. Nyatanya di rumah ternyata stoknya paling tidak untuk 7 hari sudah siap. Kalau di tabungan untuk 7 keturunan sudah ada ya, sembarang Nabi gitu kan. Nah, sudah 7 keturunan sudah siap sudah. Lalu alasan apa membuat kita leluh dalam kehidupan kita? Lihat tuh standar hidup Nabi. Aman, sehat badan, punya makan. Itu saja. Jadi yang membuat kita selama ini pusing karena kita disibukkan dengan aksesoris. Kita membuat kita pusing karena kita berpikir bukan tentang kebutuhan tapi tentang keinginan sampai mati akan habis. Nah, kemudian yang dimiliki oleh Rasulullah, ya, wajah dan ilam ta'abun. Asma itu bukan kaya harta tapi kaya. Rasul selalu merasa Salam. keterbatasan pun. Karena Rasul pernah diuji juga dengan masa-masa Posisi dia apa? pernah dihadapi oleh Rasul dan keluarganya, kata Aisyah, selama 1 bulan sampai cuma makan Umurnya? kurma dengan air putih saja 1 bulan, tidak menyala api di dapur Rasul. Kalau 15 kenapa dia umur 14 lagi yang kurang nih. Bukan karena kelangkaan, Iya, umur 14 lagi kurang. apalagi karena kehabisan kayu bakar di padang pasir. Yang U6 itu dia kan yang 15 masih U16. Tidak ada bisa dimasak. Yang U16 sudah yang tim suratin tahun kemarin. Aisyah cerita seperti dalam saya. Tapi apakah itu menjadikan rumah tangga Rasul ribut gara-gara tidak ada makanan? Ya. Rasul itu mengajak keluarga. Kalau yang apa sekarang kan kiter ini U14 kiter. Rasul ambil tuh remahan roti. Kiter sama apa pemain 2-3. Pemain 3-4. Jangan kau lihat ini hanya sepotong. Jangan kau lihat ini 3-4. Posisi 3-4 sama kiper deh. Dialah Allah yang Maha Mulia. Punya kehidupan Allah. Nah, apa back tengah 2 back tengah itu. Iya. Tuh posisi back tengah dia, back tengah sama kiper lah sekarang. Iya, itu liga skor itu. 12, 14, 16. Semoga Allah tidak mencabut Yang 14 itu lagi. Iya. sekecil apapun Coba, tengok nanti apanya kan. jangan sampai kufur nikmat terhadap nikmat Allah sudah banyak kita merasa. Kalau yang U16 sudah apa dia?
Dia pun kalau pun 16 itu pun harus garang pula lagi pemain bawahnya. Posisi 2 yang 3 4 harus garang lah, harus main habis-habisan lah. Ketika Nabi Muhammad dalam keadaan keterbatasan Allah yang mencukupkan. Karena U16 itu kan udah main keras aja semua itu. Dan itu juga ada pada Kalau masih salon-salon dah karena payah. itu kemudian Allah Subhanahu wa taala ingatkan di ayat berikutnya apa? Fa ammal yatima fala takhar wa ammas sa'ila Iya. fala tanhar. Katanya wahai Muhammad. Iya betul. Struktur dia sana. Ini juga salah satu hikmah itu. Kenapa Allah jadikan Nabi Muhammad itu sebagai anak Iya. Agar perasaan sisi kemanusiaan Nabi Muhammad itu terasa. Iya. Karena Rasul pernah susah dulu. Iya betul. Dengan susahnya Nabi Muhammad Iya, waktu betul. kecil, itu membentuk dan mengasah sisi kemanusiaan Nabi. Iya, mana tahu kan? Namanya Rasul itu digandrungi oleh orang-orang miskin. Iya. Ibu tahu? Awal-awal keislaman itu siapa yang menjadi as-sabiqun al-awwalun? Oke. Apakah para Iyalah. pemuka? Yup. Apakah orang-orang kaya? Yup. As-sabiqun al-awwalun itu adalah binatu Waalaikumsalam. apa? Orang-orang lemah, orang-orang miskin, budak, hamba sahaya. Karena memang hari-harinya Rasul bergaul dengan mereka. Hari-harinya Rasul membantu kehidupan mereka. Sehingga mereka bersimpati dengan akhlak Nabi. Ketika Rasul mengajak mereka untuk bisa, Rasul menerima itu ajakan Rasul. Ibu tahu tidak salah satu doa Nabi Muhammad dan yang kalau saya doakan hari ini pasti berpikir untuk mengaminkan. Ibu tahu doa Nabi Muhammad salah satunya Allahumma ahina miskina wa akhidna miskina wa syurna ma'azumratin masyarakat. Dan para sahabat ketika Rasul mendoakan ini, mereka mengaminkan doa Rasul. Ibu tahu tidak artinya apa? Ya Allah, hidupkan kami dalam keadaan miskin, matikan kami dalam keadaan miskin, dan kumpulkan kami bersama orang miskin. Mau tidak ibu mengaminkannya? Allah. Tapi nyatanya apa? Ketika Rasul mendoakan ini dan para sahabat mengaminkan doa ini, nyatanya banyak di antara para sahabat yang kaya raya ibu. Kita minta kaya, nyatanya banyak yang Allahu Akbar. Para sahabat, walaupun mereka minta miskin, Allah kasih kekayaan. Karena itulah harta itu di tangan mereka. Ngasih. Karena mereka nggak menginginkan apa itu, tapi Allah kasih. Ketika Allah kasih, mereka kasih lagi gitu. Mereka juga bisa sekali dapat. Vincent, bolanya jangan kakinya diambil. Gak boleh kalau dicoba. Lihat bagaimana Resiko lawan kalian kayak gitu, gak boleh itu. Lihat bagaimana Abdurrahman bin Auf berinfak. Satu ketika Abdurrahman bin Auf baru pulang kerja ya, masuk kota Madinah, dia dengar dari dekat kalau Rasul mengatakan Abdurrahman ini masuk ke dalam surga dalam keadaan perang. Datang kami konfirmasi benar Rasul mengatakan demikian. Itu dia membawa keuntungan yang sangat banyak sekali. Triliunan yang dibawa keluar dari itu. Kata Aisyah benar wahai Abdurrahman. Rasul mengatakan itu tentang kau. Kalau begitu pastikan semua keuntungan dengan evidence ini akan jatuh. Tanpa menyusahkan sepekan pun sendiri. Tapi apakah dia itu enggak kaya lagi yang di situ. Bahkan setelah Rasul meninggal dunia, yang mengkafalahi istri Nabi, yang menanggung kehidupan istri Nabi itu Abdurrahman bin Auf. Jadi ketika dia kasih semua, Allah kasih lagi. Jauh kali, Pin. Tadi mental ngasih ibu, nggak takut miskin. 2 meter pula lewatnya. Allah kasih lagi.
Bahkan setelah dia meninggal dunia, dia masih meninggalkan warisan yang sangat banyak. Ya Allah. Jadi gimana? Mau minta saya atau tidak miskin? Hah? Mau minta apa, Bu? Pertengahan aja lah, pertengahan cukup aja. Ngeri-ngeri dan tidak minta miskin. Karena kadar iman kita belum sampai secara imannya para sahabat Rasulullah. Itu kita aku ya, minta cukup aja lah. Minta miskin terlalu ekstrim, minta kaya nggak tahu diri, rasanya ada orang cukup aja loh. Tapi mungkin kita harus perasaan. Mereka minta miskin itu Allah kasih sayang. Baik. Kemudian itu yang membuat Nabi Muhammad simpati kepada anak ayahnya, simpati kepada orang-orang yang menjadi pengikut awal Nabi itu orang-orang miskin. Bukan para pemuka, bukan para peserta, bukan orang kaya. Karena sensitivitas kemanusiaan Rasul sudah terasa. Dengan Rasul sudah merasakan betapa susahnya jadi orang susah, itu membuat Nabi Muhammad yang memiliki sensitivitas yang luar biasa kepada orang yang susah. Orang miskin, sayang anak ya. Dan terakhir kata Allah Azza wa Jalla, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah engkau nyatakan dengan cara bersyukur. Ya, syukur yang sebenarnya gimana caranya, Ibu? Syukur yang sebenarnya itu gimana? Menggunakan nikmat Allah sesuai yang diinginkan Allah. Itu syukur. Selain lafaz hamdalah yang kita ucapkan, syukur yang sebenarnya adalah menggunakan nikmat tersebut sesuai yang diinginkan oleh siapa, Ibu? Diinginkan oleh Allah. Apa yang Allah inginkan dari kita? Allah ingin dari kita. Allah ingin dari kita apa? Beribadah. Jadi gunakan nikmat Allah untuk beribadah. Allah kasih kita kekayaan, jadikan kekayaan kita untuk beribadah. Dengan Allah kasih kita ilmu, gunakan ilmu kita untuk ya, kemaslahatan dan kemanfaatan bagi banyak orang. Allah berikan apa? Ibu potensi apa? Punya kebaikan apa? Maka jadikan setiap kebaikan yang ada pada diri ibu menjadi jalan yang memudahkan ibu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan cara begitulah hakikatnya wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya, bukan untuk dibangga-banggakan, tapi untuk ya dinyatakan sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan sampai lupa diri. Karena ada orang lupa diri dengan kenikmatan, dia merasa itu adalah hasil usaha dia, hasil kemampuan dia, hasil kehebatan dia. Itu justru akan menenggelamkan kita kepada kebinasaan seperti yang terjadi kepada siapa? Harun.